Begitu nggak mudengnya dia sampai 3 tahun ya ngambil itu. Dan lucunya lagi Mbak, pemirsa Indonesia silakan lihat ini dagelan lagi. Dia ngambil di UTS, kemudian penyetaraannya tuh hanya disetarakan setara dengan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Coba adik-adik di sini tanya, kalau ada satu aja saya berikan pujian. Maukah adik-adik ngambil perguruan tinggi di luar negeri, University Technology of Sydney, tapi kemudian pulang-pulang ijazahnya disetarakan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Ada yang mau nggak? Nggak ada teman-teman dong. boleh. Ada yang mau apa enggak? Ada yang mau nggak? Masuk perguruan tinggi, pulang-pulang kasih ijazah SMK. Nah ini yang terjadi pada Wapres kita. Itu loh. Jadi dari sisi ini pun sudah nggak tepat. Di website KPU sekarang sudah dibukti di Pak Suban, tertulis dia di UTS itu 2004 sampai 2007, 3 tahun. Di sini 2006. Berarti artinya apa? Meleset juga. Kemudian yang ada di perguruan tingginya yang katanya di Singapura, adanya di MDIS, ya Management Development Institute of Singapore. Itu masuk 2007, lulus katanya 2010. Penyetaraannya itu juga Sri Mulat juga. Kenapa bilang saya Sri Mulat? Artinya lucu juga. Karena di situ tertulis disetarakan itu dari University of Bradford namanya. Bradford itu adanya di UK, United Kingdom. Masa Kemendikbud nggak ngerti kalau UK itu adanya di Kingdom sana? Ditulis dari Singapura. Kan lucu juga, nggak boleh dong salah ketik. Ini kami tadi sampaikan juga pertanyaan, akan kami cek juga. Wapres Masa Gibran bisa bohong? dicek? Ya? Wapres Gibran bohong? Ya mungkin bukan dia yang bohong, tapi tim suksesnya yang bohong atau orang-orang dia. Tapi kan artinya seorang wakil presiden, meskipun dia udah jadi, kalau dia terbukti telah melakukan sesuatu pada ijazahnya dan dia memang terbukti tidak pernah SMA yang nanti akan digugat oleh Pak Suban dan sudah jalan, ya dia harus mundur. Maksul dong dia sesuai dengan undang-undang yang ada pada presiden dan wakil presiden kita. Itu aja. Baik, Bang Andi. Ijazah dari Wapres Gibran jadi bola liar lagi nih tampaknya, dituding. Bisa diterima apa enggak? Saya tidak akan terima ini. Jadi mesti ada penjelasan bagaimana sih struktur ya, pendidikan di Singapura itu seperti apa. Saya punya datanya sih, kalau bisa ditampilkan boleh ya. Jadi begini, itu di sana ada 3 tipe, yaitu 4 tahun namanya ekspres, yang kedua itu 4 sampai 5 tahun itu natural, kemudian ada 4 tahun lagi N teknik namanya. Ya, kalau yang dimasukkan oleh rata-rata dari luar negeri, SMP masuk ke Singapura, ya, karena di sana tidak ada SMP dan SMA. Perlu catat ya, tidak ada SMP dan SMA, namanya secondary school, berdasarkan dari umur. Ya, dia ada 2, primary school itu dari kelas 1 sampai kelas 6, jadi 6 tahun. Secondary school itu 4 tahun. Kalau dia ekspres, dia pintar. 5 tahun itu yang biasa. Kalau 4 tahun itu akan masuk ke universitas negeri melalui proses junior college selama 1 tahun untuk mendapatkan A level. Ya. Kalau yang satu lagi natural 5 tahun, dia akan masuk ke junior college itu kalau mendapatkan O level. Kalau yang A level itu akan masuk ke PTN. Karena kenapa? PTN itu hanya sedikit. NUS, NTU, SMU, SUSN, ya. Sangat sedikit. Seorang warga lokal pun sulit untuk masuk di situ. Dan kenapa dari luar negeri adalah lulus SMP dia masuk ke secondary school? Karena apa? 3 tahun di SMP itu dihitung. Ya, jadi dia hanya menambah, yaitu 1 tahun kalau dia pintar, ya berarti 10 tahun. Atau kalau dia biasa dia tambah 2 tahun. Apa yang dilakukan Mas Gibran itu sudah 2 tahun. Ya, itu sudah setara bahwa itu SMA. Ya, jelas itu. Karena itu ya, jangan meragukan apa yang terjadi di Singapura. Singapura itu sangat ketat sekali. Setiap student yang mendapatkan student pass itu diawasi langsung oleh namanya komisioner untuk universitas swasta. Ya, jadi itu tidak bisa dibuat yang namanya ijazah palsu dan sebagainya. Tidak akan dibuat. Ya, kemudian ya, tadi kalau saya katakan kalau yang 5 itu dia akan masuk ke politeknik, ya, bukan ke university. Politeknik dan private university. Kalau dikatakan private university di Singapura itu adalah diploma. Ini panjang lebar nggak jawab ini. Saya harus menjelaskan.
menjelaskan nanti di sana. Ini jawab dulu, jawab dulu. Ketika di Bisa nggak diploma jawab itu, ini? MDIS itu berafiliasi Ini jawab dulu, dengan Bang. 2 universitas. Ini jawab dulu. Afiliasi 2 universitas, yaitu adalah Universitas Sunderland, Universitas Bradford dari UK. Agak Saya jawab gambarkan untuk Bradford. MDIS itu adalah fasilitator. Ya, fasilitator. Dia ibaratnya begini. Tidak perlu SMA-nya ke dulu. UK untuk menghemat, ya. Belajar di MDIS itu sudah terafiliasi dan ijazahnya dari UK. Ya, teman-teman, selamat datang lagi di channel kita. Tadi kita telah melihat dan menyaksikan bersama cuplikan video daripada pembahasan Wapres atau ijazah dari Wapres Gibran ini yang katanya tidak melewati daripada SMA atau ijazah SMA-nya tidak ada katanya. Yang mereka tidak henti-hentinya menggugat daripada ijazah Wapres Gibran ini, teman-teman. Dan kita lihat tadi perdebatan ini sangat luar biasa, sangat saling adu argumen sehingga yang satu mengatakan ini dan yang satu mengatakan ini, teman-teman. Dan masih belum ada titik terangnya apakah memang benar-benar daripada gugatan mereka itu sudah benar atau tidak, teman-teman. Dan berikut kita coba membaca seperti apa tanggapan daripada komentator kita. KPU, ya teman-teman, di sini KPU merespon karena mereka mengatakan tadi ada penghapusan data tentang daripada ijazah Wapres Gibran ini. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia membantah telah mengubah riwayat pendidikan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam situs mereka. Anggota KPU Republik Indonesia bidang teknis Idham Holik menjelaskan informasi yang ada di laman kpu.go.id adalah rujukan untuk media massa sehingga data yang ada di situs tersebut sama seperti yang ditulis. Kan waktu kita buka info pemilu go.id itu kan ada tampilan awal, terus di sana ada profilnya. Ini kan tidak ada yang berubah, kata Idham saat dihubungi melalui telepon. Dia juga merujuk pada pemberitaan Kompas.id terkait dengan profil para calon presiden dan wakil presiden yang diterbitkan pada 5 Desember. Dalam laporan tersebut dijelaskan Gibran menempuh pendidikan terakhir S1 Manajemen Development di Institute of Singapura. Kan bisa digital trainingsnya dengan apa yang ditampilkan tidak ada yang berubah, tuturnya. Idham menegaskan daftar riwayat pendidikan yang ditampilkan dalam website info pemilu KPU RI sepenuh bersumber dari formulir pencalonan pada saat pengisian data pasangan calon di aplikasi Silon atau Sistem Informasi Pencalonan. Untuk tujuan pendaftaran pasangan capres-cawapres oleh partai politik atau gabungan partai politik di masa pendaftaran. Ya, teman-teman, di sini mereka saling adu argumen tentang daripada ijazah Wapres Gibran ini, padahal di sini dikatakan Wapres Gibran ini sudah lulus daripada S1. Tapi kenapa masih ada yang mengatakan dia ini tidak pernah sekolah SMA atau beda sekolah Indonesia dengan luar negeri, teman-teman. Dan mereka di sini pun saling bantah dan saling, sehingga ada yang panas dan juga ada yang sedang memikirkan seperti apa cara menjatuhkan daripada pendukung daripada Wapres Gibran ini. Sedangkan untuk isu kolom pendidikan terakhir yang dituduh diubah dari sebelumnya, pendidikan terakhir menjadi S1, KPU masih mendalaminya. Kalau ini kita sedang mendalami, ucap Ilham. Sebelumnya penggugat Gibran dan KPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Suphan Palal mengajukan keberatan atas perubahan informasi riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di laman resmi KPU RI. Keberatan ini disampaikan Suphan dalam sidang lanjutan gugatan perdata terhadap Gibran yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Suphan menuturkan pada awalnya dalam data riwayat pendidikan Gibran tertulis
pendidikan terakhir Gibran adalah pendidikan terakhir tetapi belakangan berubah menjadi S1. Baik Yang Mulia, kami mengajukan keberatan karena tergugat 2 atau KPU RI mengubah bukti ujar supan dalam sidang DPN Jakpus. Jadi saat ini kami melakukan gugatan itu riwayat pendidikan akhir tergugat 1 Gibran itu pendidikan terakhir saat ini diganti jadi S1 kata Suban lagi. Keberatan yang disampaikan oleh Suban tidak langsung ditanggapi oleh pengacara KPU RI maupun oleh kubu Gibran. Ya teman-teman, luar biasa sekali gugatan-gugatan mereka atau pernyataan mereka supaya daripada Wapres Gibran ini bisa jatuh teman-teman. Mungkin begitu maksud mereka. Karena menurut saya mereka ini bisa kita bilang cari-cari masalah atau bisa kita bilang cari sensasi. Sehingga apapun yang mereka sedikit udah bersalah mereka gugat dan mereka beritakan supaya bisa dilihat di publik. Tidak tahu kenapa mereka sebenci itu kepada Wapres ini. Karena tidak lama juga kemarin bapaknya yaitu Jokowi presiden kita itu juga digugat dan sampai sekarang pun itu aja yang mereka bahas. Majelis Hakim mengingatkan bahwa sidang akan lebih dahulu dilanjutkan ke tahap mediasi karena pemeriksaan legal standing sudah selesai. Karena sekarang sudah proses mediasi pernyataan majelis atau terkait lanjut ke mediasi. Tadi cukup ya kata Hakim Ketua Budi Pratino dalam sidang. Karena para pihak tidak memberikan tanggapan, Majelis Hakim memutuskan untuk menunda persidangan sampai proses mediasi selesai. Di saat situasi tidak menentu, mereka saling menduga atau saling menyalahkan. Kenapa begini dan kenapa begitu. Ya teman-teman, begitulah bisa kita katakan kerjaan yang tidak ada kerjaan. Kenapa itu aja? Kenapa mereka sebenci itu yang menjadi pertanyaan kita teman-teman. Kenapa mereka sebenci itu kepada Wapres Gibran ini atau kepada Jokowi ini? Ya teman-teman, sekian saja dulu pembahasan kita di video kali ini dan jangan lupa dukung terus. Salam NKRI harga mati.